Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba mungkin. Baik anak-anak bapak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi ini, terlebih dahulu mari sama-sama kita berdoa. Dalam hal ini Bapak mau yang memimpin doa untuk pada pagi yang ini. Silakan Bapak. Teman-teman, mari kita berdoa. Sikap berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Terima kasih Bapak ucapkan kepada Ilo. Mudah-mudahan dengan berdoa kita diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan dalam memahami pembelajaran. Silakan dulu. Ya baik anak-anak Bapak sekalian, sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita, mari semuanya dulu berdiri. Kita akan ice breaking, ya. Semuanya berdiri. Dalam ice breaking ini, semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu 10 Malaikat. Malaikat Allah yang wajib kita ketahui, 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Namanya Jibril dan Mikail, Israfil dan Israil, Munkar dan Nakir, Raqib, Atid dan Malik, tugasnya Jibril menyampaikan wahyu, Mikail menyampaikan rezeki, Israfil meniupkan kepala, Israil mencabut nyawa, Munkar dan Nakir bertanya di alam kubur. Rohim akan baik, Atid mencatat amal buruk, Malik menjaga pintu neraka, Ridwan menjaga pintu surga. Itulah malaikat Allah yang wajib kita ketahui, yang wajib kita ketahui, yang wajib kita ketahui. Ya, terima kasih anak-anak kami sekalian. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak Bapak sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari yaitu tentang
menyambut usia baru. Ya, tentang apa anak bapak sekalian? Menyambut usia baru. Sebelum kita masuk dalam tematika menyambut usia baru, ada beberapa pertanyaan yang ingin bapak sampaikan. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang balik? Pak, ayolah. Balik adalah pulsa. Hello. Pulsa, siapa yang bisa? Apa itu balik? Yang lalu kita sudah pelajari di dalam PBL, kan? Apa Denis? Sampai kemana? Iya, sampai usia dewasa. Tepuk tangan buat ya. Coba ulangi. Repanta, apa itu balik? Musa, ulangi lagi. Yang dengar cepat. Sampai usia dewasa. Sampai usia dewasa. Tadi, apa itu balik? Iya, balik adalah sampai usia dewasa. Seseorang yang sudah beranjak kepada dewasa. Pertanyaan kedua, bagaimana cara kita untuk menjaga kebersihan saat kita telah balik? Ini yang ingin kita pelajari. Bagaimana cara kita menjaga kebersihan setelah kita balik? Tanda-tanda balik kita sudah pelajari. Artinya, ketika kita sudah sampai kepada usia balik, bagaimana cara membersihkan diri kita? Inilah yang akan kita pelajari anak-anak bapak sekalian. Jadi perhatikan dengan baik-baik, ya. Cara agar kita menjaga kebersihan setelah kita sampai usia balik. Selanjutnya, di dalam pembelajaran hari ini harus didengarkan baik-baik. Di dalam pembelajaran hari ini, kita akan melaksanakan sebuah proyek. Kita akan melaksanakan sebuah proyek. Apa proyeknya? Proyeknya itu berbentuk poster yang pertama dan yang kedua berbentuk video. Poster dan video tentang apa, Pak? Poster dan video tentang bagaimana caranya kita menjaga kebersihan setelah kita dewasa, atau dikatakan dengan tata cara mandi wajib. Bisa dipahami anak-anak bapak sekalian? Sebelumnya bapak akan membagi anak-anak bapak sekalian ini ke dalam beberapa kelompok, ke dalam 3 kelompok, ya. Jadi nanti bapak akan membagi anak-anak bapak sekalian ke dalam 3 kelompok, yang mana setiap kelompok itu berjumlah 5 orang untuk membuat proyek poster maupun video. Baik, supaya menghemat waktu, di sini bapak akan membagi kelompoknya. Kelompok yang pertama yaitu Sandi. Mana Sandi? Ya, kelompok pertama ini bapak bagi. Mohon diingat kelompoknya yang pertama Sandi, Adelia, Melissa, Elo, Lorenzo. Kemudian kelompok yang kedua Rizky, Payola, Sri, Imam, Repanta. Dan kelompok yang ketiga Fikri, Aura, Habibah, Danis, dan Lenda. Ingat, orang yang pertama yang bapak tunjuk, dia menjadi sebagai ketua kelompok. Kelompok pertama diketuai oleh Sandi, kelompok yang kedua diketuai oleh Rizky, dan kelompok yang ketiga diketuai oleh Fikri. Bisa
Seperti anak-anak Bapak sekalian. Baik anak-anak Bapak sekalian, coba semuanya anak-anak Bapak perhatikan ke depan. Di situ ada tampilan kewajiban setelah balik. Ini adalah penjelasan mendasar supaya nanti kita masuk ke dalam proyek kita. Kewajiban setelah balik diantaranya mengerjakan sholat, menutup aurat dan mencari. Jadi anak-anak Bapak sekalian, ketika kita sudah masuk ke dalam usia balik dan telah mengalami tanda-tanda balik, maka harus kita laksanakan perbuatan-perbuatan di antara yang ketiga itu. Apakah ada yang lain, Pak? Ada. Banyak. Puasa Ramadan, haji, zakat dan lain sebagainya itu harus kita laksanakan. Selanjutnya, tata cara mandi wajib. Di sini ada tata cara mandi wajib. Kapan kita melaksanakan mandi wajib? Kita melaksanakan mandi wajib apabila bagi laki-laki telah mengalami mimpi basah. Bagi yang perempuan haid atau menstruasi, untuk membersihkan badan kita, untuk membersihkan diri kita daripada hadas besar, maka kita diwajibkan untuk melaksanakan mandi wajib. Baik anak-anak Bapak sekalian. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan mendasar yang harus kita jawab. Yang pertama, mengapa mandi wajib itu diwajibkan dilakukan setelah balik? Kenapa mandi wajib itu harus dilakukan setelah balik? Ini adalah pertanyaan yang harus kita jawab. Yang kedua, bagaimana cara memahami panduan mandi wajib yang baik dan benar? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita pecahkan, yang harus kita jawab permasalahannya. Yang selanjutnya, tadi Bapak sudah membagi anak-anak Bapak ke dalam beberapa kelompok. Jadi yang pertama, Bapak ingin bertanya dulu ini kepada kelompok 2. Mana kelompok 2? Angkat tangannya. Iya. Setelah melakukan diskusi dengan teman-temannya, apa bentuk proyek yang ingin kelompok 2 laksanakan? Apa ketua kelompok yang ingin dilaksanakan? Diskusikan. Apa tadi, Nak? Sudah didiskusikan? Sudah kalian diskusikan? Mau poster atau video? Sudah diskusikan? Nah, berarti kelompok 2 ingin melakukan proyeknya berbentuk poster. Kelompok 3 mana? Angkat tangan. Nah, di kelompok 3 ini. Mana ketua kelompok? Setelah didiskusikan apa bentuk proyeknya ini dilakukan? Video, bagus. Selanjutnya, kelompok 1. Mana ketua? Setelah didiskusikan apa bentuk proyek yang ini dilakukan oleh anak-anak tadi? Poster? Iya, baik. Jadi kelompok 1 poster, kelompok 2 poster, kelompok 3 video. Baik, video. Selanjutnya anak-anak Bapak. Jadi tadi Bapak sudah membagi kelompoknya, ketuanya siapa, ya. Jadi ini Bapak bagi lagi untuk kelompok pertama. Sebagai penulis itu Ananda kami, Melisa dan Adel sebagai penulis. Kemudian sebagai ilustratornya si Lorenzo. Dan sebagai pembicaranya nanti untuk mempresentasikan hasil proyeknya ketua kelompoknya Sandi dan Elo.
sebagai penulisnya si Grepanta dan si Sri, sebagai ilustratornya si Imam, dan pembicaranya untuk presentasinya nanti anak kami ketua kelompok si Rizky dan si Payola. Dan kelompok 3 sebagai ketuanya tadi Bapak tunjuk anak kami si Fikri, sebagai pengambil videonya nanti anak kami si Nanda, sebagai aktornya anak kami Danis, sebagai pengedit videonya nanti anak kami Habibah, dan perlengkapan sebagai anggotanya anak kami Aura. Jadi tugasnya sudah dibagi-bagi. Oleh karena itu setelah ini anak-anak kami, maka kita akan merancang rencana kerjanya. Kira-kira anak-anak Bapak kelompok 1 kapan bisa diselesaikan ini proyek tugas pokoknya? Hari ini juga selesai? Siap? Kelompok 2 hari ini juga? Bagus. Kelompok 3 hari ini juga. Oke. Jadi setelah ini, setelah kelompok dibagi, kerjanya sudah dibagi, selanjutnya anak-anak Bapak sudah diberikan waktu kapan ini bisa diselesaikan, dan alat peralatannya sudah dilengkapi. Bolehlah anak-anak Bapak yang membawa handphone, boleh di-searching di Google, boleh di-searching di YouTube bagaimana cara membuat poster yang baik dan benar. Oke, semuanya anak-anak kami untuk membuatkan peralatannya. Boleh dibuatkan peralatan. Ya. Ditanyakan, kalau nanti sudah didiskusikan, kemudian boleh anak-anak Bapak nanti mengambil videonya di ruangan kamar. Kalau mau langsung mandi, caranya bagaimana? Mau langsung mandi betulan? Iya. Ya, setelah dipahami tanda itu, pahami dulu langkah-langkah urutan, paham? Kalau anak-anak Bapak ini dari kita tahu urutannya ini jangan salah, ada 7 urutan ya. Nah, niatnya dihafalkan dulu dan diambil. Baik anak-anak Bapak sekalian, pada siang yang berbahagia ini
dua agar maju ke depan untuk mempresentasikan hasil proyek. Baik nanti, silakan sini maju semua. Ya, silakan dibawa posternya. Ayo di sini. Ya. Ayo. Ya, siapa ini yang mempresentasikan? Oke, baik. Sudah terlihat anak-anak Bapak sekalian? Ayo, maju dekat supaya nampak temannya. Ayo, silakan dipresentasikan. Ayo. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kami. Pada cara melihat dan membasuh kedua tangan 3 kali, membersihkan kemaluan dengan tangan kiri, setelah itu cuci tangan hingga bersih. Wudhu sebelum mandi, basuh rambut kepala dengan tangan, celupkan permukaan kulit rambut hingga rata terkena air. Guyur kepala dengan air, setelah itu guyur seluruh tubuhnya. Wudhu lagi untuk memastikan masih terjaga wudhu. Baik, ini dari kelompok 2 telah menyelesaikan posternya. Kira-kira untuk kelompok 1 dan kelompok 3, apakah ada yang ingin ditanyakan, menanggapi atau mengkritik daripada poster teman kita ini? Ini kelompok berapa? Kelompok 1 ya, silakan. Saya menanggapi kelompok 2, alangkah baiknya dia menulis niat cara mandi wajib. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, jadi dari kelompok 1 ada masukan untuk kelompok 2 itu. Di sini kan ada niat mandi wajib, benar? Iya. Akan tetapi dari poster ini kata kelompok 1 itu lebih baik, alangkah baiknya ditambahkan niat untuk mandi wajibnya. Karena di sini tidak tercantumkan niat mandi wajibnya. Ya, tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Ini tugasnya bagus. Tepuk tangan. Ya, silakan duduk. Selanjutnya kelompok pertama maju ke depan untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Ayo, silakan. Silakan. Ayo. Siapa yang membaca? Halo? Iya. Nampak aku? Nampak semuanya? Iya, supaya nampak temannya. Ayo silakan dipresentasikan. Tata cara mandi wajib sesuai urutan. Membasuh tangan sebanyak 3 kali, membersihkan kemaluan tubuh setiap dari segala kotoran dengan tangan kiri. Mencuci tangan lalu berwudu seperti biasa. Mengguyur kepala hingga ke pangkal rambut sebanyak 3 kali. Sambil membaca niat mandi wajib. Mengguyur badan dimulai dari sebelah kanan lalu ke kiri sebanyak 3 kali sambil menggosok semua bagian tubuh. Pastikan air mengaliri seluruh tubuh termasuk lipatan kulit. Hindari pengaduan jika tersentuh, sebaiknya berwudu lagi. Niat mandi wajib. Usolli Nawaitul nawaitul muslim diraf'ain hadasil akbari fardhon dan Iya, tepuk tangan buat kelompok 1. Tepuk tangan yang meriah. Ya, bagus. Ya, jadi, nah ini bagus nih.
Sebagai masukan dari kelompok 1 kepada kelompok 2, sebaiknya dimasukkan niatnya. Karena di kelompok 1 ini niatnya ini sudah ada tertulis di sini ya. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Ya, ini poster yang sangat bagus. Silakan duduk anak-anak kami sekalian. Ya, selanjutnya untuk kelompok 3, videonya nanti bisa kita lihat bersama-sama di dalam YouTube daripada kelompok 3 ya. Selanjutnya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ini menampilkan video tentang tata cara mandi baju dengan baik dan benar. Saya sebagai ketua dari kelompok 3 bernama Fikri. Saya sebagai operator mendorong perkembangan. Teman-teman, begini tutorial tata cara mandi baju dengan baik dan benar. Pertama, niat mandi dulu. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Langkah kedua, memasuk kedua tangan 3 kali. Langkah ketiga, memasuk kemaluan dengan tangan kiri. Langkah yang keempat, cuci tangan kiri dengan sabun atau sejenisnya.
Untuk itu rambut lengan jari yang telah dibasahi. Itu ulur kepala dan badan sebanyak 3 kali dengan seperti biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa evaluasi yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dalam pembuatan proyeknya itu mohon diperhatikan kerapian kebersihannya, karena Bapak lihat situ itu terlalu banyak lemnya ya. Tapi sejauh ini proyeknya semuanya ini dalam keadaan baik. Tepuk tangan buat kita semua ya. Selanjutnya anak-anak Bapak sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran PJBL pada hari ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin Bapak tanyakan kepada anak-anak kami. Pertanyaan yang pertama adalah, apa pelajaran penting yang anak-anak Bapak dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Ayo, siapa yang bisa? Ya, Sandi, angkat suaranya nak. Apa pelajaran penting yang Sandi dapatkan dalam pembelajaran pagi sampai siang hari ini? Dapat ilmu tentang niat dan Iya, ulangi nak. Mendapatkan ilmu tentang mandi besar. Tepuk tangan buat Sandi. Nah. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa mandi wajib ini harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa? Ya, Nur Habibah. Kenapa nak? Membersihkan diri dari hadas besar. Jadi ketika kita sudah berhadas besar, tata cara untuk membersihkan diri kita dari hadas besar yaitu dengan cara mandi wajib. Kalau laki-laki, kapan dia harus berhadas besar aku? Yang harus dia mandi wajib? Kapan? Iya, setelah mengalami mimpi basah bagi laki-laki, maka dia harus melakukan mandi besar. Kalau perempuan, haid. Apakah ketika haid kita mandi besarnya?
Tidak. Jadi kapan kita mandi besarnya, anakku? Setelah haid atau setelah menstruasi, disitulah kita melaksanakan mandi wajib. Ya, bagus. Selanjutnya, ini adalah proyeknya nanti akan Bapak tempelkan di kelas kita, ya. Proyeknya nanti akan Bapak tempelkan di kelas kita pajang sebagai hasil kerja keras anak-anak Bapak sekalian terhadap tugas tentang tata cara mandi wajib pada hari ini. Selanjutnya, ada sebuah tugas untuk anak-anak Bapak yang akan dilaksanakan di rumah. Apa itu? Berlatihlah anak-anak Bapak sekalian, praktekkan tata cara mandi wajib di rumah bersama orang tua kalian. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Iya, jadi nanti tugas selanjutnya itu praktekkan di rumahnya masing-masing tata cara mandi wajib yang baik dan benar di rumah masing-masing. Baik, selanjutnya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, untuk mendapatkan keberkahan dan ridha Allah, mari sama-sama kita berdoa bersama-sama membacakan doa kafaratul majlis. Semuanya sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaik. Terakhir, mari sama-sama kita mengucapkan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.